mungkin bisa dijelaskan dulu nih, pasti ada banyak sekali mitos-mitos terkait dengan TB paru di masyarakat. Apa sih yang maksud dengan TB paru itu dan apa yang menyebabkan TB paru itu bisa menginfeksi kita? Tuberkulosis itu sebagian besar memang yang kena itu adalah organ paru, ya, hampir 80-an%. Jadi sebenarnya TBC atau TB lah namanya, tuberkulosis itu nggak hanya di paru, bisa di organ manapun. Jadi sebenarnya TB paru ini disebabkan oleh bakteri atau virus atau gimana sih, Dok? Ya, jadi penyebabnya adalah bakteri, ya, jelas bakteri yang bisa bertahan di udara terbuka ini selama 4 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast. Sobat IPB mungkin sudah sering mendengar tentang tuberkulosis ya atau TBC, dan bahkan faktanya Indonesia menjadi salah satu negara dengan pasien TBC terbanyak. Dan ternyata TBC ini tidak hanya satu jenis, ada banyak sekali jenisnya Sobat IPB. Salah satunya adalah tuberkulosis paru atau TB paru. Dan untuk membahas tentang hal tersebut telah hadir bersama kita di sini narasumber yang merupakan dokter spesialis paru dan juga dosen di Fakultas Kedokteran IPB University. Langsung saja kita sambut Dr. Desdiani, spesialis paru. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak Wina. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Iya, aku juga sehat-sehat, Dok. Nah, Dok, terima kasih sudah hadir di IPB Podcast, Dok. Sama-sama. Kita akan membicarakan tentang tuberkulosis paru ya, Dok ya. Salah satu penyakit yang banyak diderita juga ya di Indonesia ini. Dan Dok, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, pasti ada banyak sekali mitos-mitos terkait dengan TB paru di masyarakat. Kita langsung aja dari awalnya dulu nih. Apa sih yang maksud dengan TB paru itu dan apa yang menyebabkan TB paru itu bisa menginfeksi kita? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Wina. Jadi tuberkulosis itu sebagian besar memang yang kena itu adalah organ paru, ya, hampir 80-an%. Jadi sebenarnya TBC atau TB lah namanya, tuberkulosis itu nggak hanya di paru, bisa di organ manapun, oke? Bisa di pembungkus parunya, bisa di tulang, bisa di mata, bisa di ginjal, di usus, di mana saja. Di kelenjar juga ada. Tapi memang secara statistik sebagian besar itu ada di paru. Nah, sehingga lebih dikenal dengan kalau orang kena TB itu TB paru. Tapi sebenarnya ada yang namanya TB ekstra paru. TB ekstra paru itu artinya di luar paru. Luar paru, bahkan ada juga ya, Dok? Ada, dan itu lumayan banyak. Dan akhir-akhir ini juga semakin meningkat kasusnya. Ya, TB paru itu sendiri, kita kembali ke TB paru. Jadi kalau TB itu dibilang TB itu adalah penyakit infeksi yang sifatnya kronik. Kronik itu jangkanya lebih dari 1 minggu. Baik. Karena apa? Proses penularannya itu sekitar di atas 2 minggu. Bahkan sampai 12 minggu. Jadi kalau kita melihat begini, hari ini kalau kita lakukan pemeriksaan terhadap pasien, mungkin dia tidak ada keluhan atau gejala yang berarti, ya, yang mengarah ke arah TB, ke tuberkulosis. Tapi nanti kita harus pantau selama beberapa minggu, bahkan sampai 12 minggu. Nanti ada kemungkinan muncul. Apalagi punya faktor resiko. Nah, jadi itu kita bisa bilang bahwa tuberkulosis itu adalah penyakit kronik, ya, penyakit radang kronik, inflamasi kronik, penyakit infeksi kronik yang sebagian besar menyerang paru. Tapi sekian persen, sekitar 15% sampai 20% itu bisa kena ke organ-organ yang lain juga. Nah, penyakit ini juga punya gejala yang khas. Gejala klinisnya itu sesuai dari organ atau bagian tubuh yang mana yang terkena. Seperti itu kira-kira Mbak Wina. Baik. Secara umum. Baik, Dok. Ini saya awam juga kan terkait dengan TB paru ini. Jadi sebenarnya TB paru ini disebabkan oleh bakteri atau virus atau gimana sih, Dok? Betul. Jadi kadang-kadang pasien atau orang masyarakat tuh bilang, ini saya kena TB nih, virusnya lumayan ganas ya. Pokoknya dengan asumsi dan respon yang berbagai macam. Padahal sebenarnya penyebab utamanya adalah sejenis bakteri. Oh, bakteri. Nah, bukan virus ya. Kalau kita dulu ingat pandemi COVID kemarin itu jelas virus penyebabnya. Jadi virus sama bakteri ini adalah kuman yang berbeda. Berbeda bentuk, karakter, ya, ukuran dan sebagainya. Nah, bakteri TB ini dia akan masuk melalui sistem saluran pernapasan, ya, melalui droplet istilahnya, percikan dahak. Pada saat batuk, kadang bicara, kan kadang-kadang kita terpecik ya, dahak kita. Kemudian pada saat bersin, nah proses itulah yang
dapat menyebabkan seseorang itu terinfeksi dari orang lain pada saat komunikasi kontak dengan jarak yang berdekatan. Nah, itu prosesnya. Jadi penyebabnya adalah bakteri, ya jelas bakteri yang bisa bertahan di udara terbuka ini selama 4 jam. Nah, jadi lumayan lama ya, lumayan lama sehingga memang nanti akan saya sampaikan beberapa tips dan trik bagaimana pencegahan supaya kalaupun kita berada di tempat yang sama dengan penderita TB, kita bisa melakukan memprediksi kira-kira kita kemungkinan tertular atau tidak. Baik, berarti kalau untuk tadi gejalanya sendiri tuh agak susah untuk dilihat benar-benar gejala umumnya awalnya itu apa, agak susah gitu ya dok? Kalau itu TB paru, ya itu kalau dia sudah manifestasi, istilahnya sudah terlihat dan sudah nampak di kita, itu biasanya gejalanya gejala pernapasan. Baik. Jadi misalnya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada batuknya berdahak, bisa saja muncul batuk berdarah, keluar darah ya Mbak ya, kemudian demam, disertai dengan sesak gitu ya, demamnya sering malam hari, terus kok sering capek gitu ya, badan terasa lebih lemah. Satu lagi, kadang-kadang bahkan banyak juga sih, bukan kadang-kadang, disertai dengan berat badan yang menurun. Nah, jadi kumpulan gejala klasik, itu gejala klasik ya dibilang pada TB, itu adalah gejala-gejala yang sering disampaikan oleh pasien atau orang yang menderita TB kepada kita. Dokter yang menangani gitu ya, atau tenaga kesehatan yang menangani. Tapi ada beberapa kasus TB yang kalau kita lakukan eksplorasi, kita lakukan anamnesis, kita tanya ke pasiennya, itu pasiennya nggak ada, saya nggak ada merasakan keluhan pernapasan apapun. Nah, tapi hati-hati, kita harus melakukan investigasi terus ke belakang. Kita harus tanya beberapa bulan sebelumnya apakah ada keluhan apa tidak. Nah, gitu ya, apakah ada keluhan yang berkaitan dengan keluhan tuberkulosis TB ini apa tidak. Nah, jadi kita harus lakukan eksplorasi atau istilah kalau di kedokteran itu namanya anamnesis ya, yang ke belakang, ke masa lalunya gitu, ada nggak keluhan seperti itu. Kadang-kadang dengan imunitas dan kondisi imunitas ya, kekebalan tubuh yang baik, keluhan yang tadinya itu mengarah ke arah tuberkulosis, itu bisa berkurang. Menurun, sehingga pasien tersebut kalau ketemu dengan kita, dengan nakes, dengan dokter gitu, begitu kita tanya ada keluhan nggak yang mengarah ke tuberkulosis, pasiennya bilang saya nggak ada keluhan apa-apa. Kenapa kok bisa dinyatakan TB? Karena kemarin saya sedang melakukan medical check up, pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan program atau kegiatan dari tempat bekerja saya, dari kantor. Nah, begitu MCU ya, medical check up, ketemu tuh ketahuan hasil ronsennya dinyatakan TB paru gitu kan, tapi yang bersangkutan tidak ada keluhan apa-apa. Nah, tapi begitu kita eksplorasi lagi, kita tanya masa lalunya, ternyata pernah mengalami seperti itu, tapi mungkin yang bersangkutan ini imunitasnya bagus, sehingga sekarang keluhannya tidak ada sama sekali, dan malah ketahuannya pada saat medical check up. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, karena selama perjalanan itu tadi sampai hasil check up-nya ada, kan berpotensi menular kepada orang lain kan, kepada anggota keluarga, kepada teman bekerja, dan kepada siapapun yang pernah kontak erat atau komunikasi dengan yang bersangkutan, gitu ya. Oke. Berarti agak itu tadi ya, agak menakutkan juga kalau misalnya ternyata imun kita bagus, tapi ternyata kita memiliki TB paru tadi, karena tetap saja bakterinya bisa menularkan gitu ya, menular kepada orang-orang di sekitar kita ya, betul ya dok ya. Terus untuk pasien-pasien yang ternyata sudah didiagnosis gitu memiliki TB paru, itu apakah bisa diobati, apakah bisa sembuh? Oh ya, ini stigma di masyarakat yang harus terus kita luruskan. TB paru adalah penyakit infeksi, obatnya sudah ada, ya, dan memang sudah digunakan secara luas sekian puluhan tahun, dan sudah dipastikan bahwa bisa disembuhkan. Ini bukan penyakit kanker ya, atau penyakit imunitas yang kita masih meraba-raba obatnya apa ini enggak, udah jelas. Tapi memang ada yang namanya TB kebal obat, hati-hati. Nah, TB kebal obat ini ada kriterianya tersendiri, sehingga ini yang mungkin masyarakat mendapatkan informasi bahwa TB kebal obat ini, wah ini kemungkinan sembuhnya juga
belum jelas juga gitu ya. Mungkin sembuh, mungkin juga ada angka keberhasilan. Tapi sebenarnya TB paru ini bisa tidak berhasil pengobatannya apabila apa, Mbak? Tidak patuh minum obat. Baik. Nah, tidak selesai pengobatannya, tidak patuh, tidak selesai pengobatannya. Kemudian ada imunitas, kondisi imunitas dalam tubuh sendiri, ada komorbid. Pernah dengar mungkin ya, komorbid itu penyakit seperti diabetes mellitus, kemudian ada koinfeksi HIV. Nah, ini yang memperberat, membuat kondisi pasien yang kena TB paru ini menjadi lama jangka pengobatannya. Ya, sudahlah lama jangka pengobatannya, kemudian nanti keberhasilan pengobatannya pun kalau tidak disupport dengan mengatasi komorbid tadi, penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit apapun yang sifatnya degeneratif, salah satu yang terkenal adalah diabetes, dan penyakit imunitas autoimun seperti HIV dan lain-lain, itu tidak ditangani, maka angka keberhasilannya tentu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu sebenarnya. Tapi secara umum TB paru ini jelas bisa diobati. Jadi masyarakat harus optimis untuk itu. Ya, pasien juga harus optimis gitu bahwa kalau saya kena TB, ya saya bisa sembuh dengan catatan, ya catatannya ya Mbak Wina ya, harus patuh. Ya, nanti ada beberapa tipsnya bagaimana kita harus juga mensupport gizinya juga harus baik, oke? Kemudian juga kondisi lingkungan juga harus mendukung, dukungan dari keluarga. Nah, ini yang penting karena kunci utamanya itu adalah patuh minum obat. Ya, selain dari istirahat cukup, ya, kemudian juga hati juga harus senang loh. Oh gitu. Ya, berpengaruh ya Dok ya? Sangat ya, jadi hati kita tuh harus senang. Kita selalu optimis bahwa apapun yang menimpa kita itu pasti ada solusinya, pasti akan ada kesembuhan yang kita peroleh. Kalau kita menjalani semua prosedur, ya kalau istilahnya SOP yang sudah ditetapkan, bagaimana penanganan TB, kemudian kita diberikan instruksinya. Dan bagaimana kita menjalani pengobatan sampai akhir. Karena pengobatannya lama loh Mbak Wina. Iya. 6-12 bulan bisa lebih. Tergantung dari jenis tuberkulosisnya. Kalau dia di paru bagaimana, kalau dia di ekstra paru, di luar paru bagaimana. Itu semuanya akan ada aturannya dan tolong pasien itu harus patuh aja. Kalau pasien itu patuh, insya Allah semuanya akan bisa lebih baik ya. Minum obatnya harus rutin juga. Betul. Kan di jam yang sama begitu bukan Dok kalau nggak salah? Betul sekali. Ya. Jadi ya bisa diobati ya Dok ya, tapi bisa balik lagi harus mengikuti instruksi yang sudah disampaikan oleh dokter Sobat IPB sekalian begitu kan. Jika memang disuruh untuk minum obatnya secara rutin ya harus diikuti gitu. Benar. Jam berapa dan tadi itu selama 6 bulan atau sampai 12 bulan. Itu pasti kalau sudah ditentukan itu memang harusnya seperti itu ya Dok ya. Jadi dan harus jangan lupa rajin kontrol. Rajin kontrol. Oke. Baik Dok, terus kalau misalkan sudah diobati dan ternyata sudah dianggap sembuh nih, sudah dinilai sembuh, apakah masih ada bakteri itu tadi di dalam tubuhnya? Itu bakterinya dorman atau gimana Dok? Nah begini, TB itu memang betul ada yang dorman ya. Ada yang dorman tuh artinya gini, udah terinfeksi, kemudian imunitasnya bagus ya. Imunitasnya bagus sehingga nanti TB itu dia akan tidur, kumannya tuh tidur di dalam, istilahnya dorman. Kapan dia akan muncul lagi? Satu, kalau kondisi imunitas kita itu turun, kekebalan kita tuh turun, dia akan bangun, bereplikasi istilahnya. Tapi kalau misalnya tidak, dia akan dorman selama sekian minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi ada istilah TB primer, ada TB post primer, nanti itu mungkin agak panjang juga penjelasannya. Tapi seorang anak yang terinfeksi TB, nah itu dia dinyatakan dia TB primer. Sehingga nanti kalau seandainya dia dewasa kemudian dia terinfeksi lagi dari orang lain tentunya ya, ada kontak dengan yang sakit TB dan sebagainya. Nah itu nanti dia akan ada namanya reaktivasi, reaktivasi lagi, reinfeksi lagi. Nah ini yang bisa nanti muncul lagi, apalagi kalau imunitas tubuh turun ya. Karena sebenarnya begini, kalau kita terinfeksi TB yang masuk itu 90%, itu biasanya sih tidak muncul. Apalagi kalau imunitas kita bagus. Kembali di kata immunity. Kalau 10% itu biasanya nanti muncul. Sehingga dinyatakan, oh saya terinfeksi TB. Jadi sebenarnya rasa kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan. Tapi cukup nanti kita lakukan beberapa tips yang membuat kita optimis, kita nggak akan terinfeksi gitu loh.
Mbak Wina harus tahu bahwa kasus TB di Indonesia saat ini nomor 2 terbesar di dunia setelah India. Baik. Kita selalu 5 besar. 5 besar, sudah sekian tahun kita selalu 5 besar sebagai negara dengan jumlah penderita TB di dunia. Begitu kira-kira. Baik. Nah, jadi itu yang saya bilang istilahnya dorman. Ada yang dibilang istilahnya TB laten. Artinya kuman TB-nya memang sudah ada di dalam tubuh kita. Hanya belum muncul manifestasinya, belum terlihat, belum kelihatan keluhan klinisnya. Tapi kalau tadi itu yang sudah mendapatkan pengobatan begitu, itu bisa si bakterinya hilang begitu, Dok, atau bagaimana? Iya, jadi gini, biasanya begitu terinfeksi TB, kan kita langsung minum obat ya, harusnya langsung minum obat. Nah, setelah 2 bulan kita minum obat, fase awal, obatnya ada yang 4 macam itu untuk yang awal ya. Nah, kita lakukan lagi pemeriksaan ulang. Jadi awal itu kan pemeriksaan yang dilakukan misalnya pemeriksaan bakteriologis yang menunjang. Bakteriologis itu dari dahak, dari sputum kalau bahasa ininya ya, bahasa medisnya. Dahaknya. Kemudian dari hasil klinis yang kita kumpulkan klinis itu keluhan yang tadi saya sebut. Ada batuk nggak Bu ya? Ada demam nggak Pak gitu ya? Ada batuk keluar batuk darah nggak Mbak dan sebagainya itu yang tadi dikumpulkan. Jadi data-data itu kita kumpulkan. Ditambah pemeriksaan radiologis penunjang, ronsen. Ya, mungkin Mbak Wina tahu ya istilah ronsen, fototoraks dan sebagainya. Itu semua data-data itu kita kumpulkan, baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu menderita TB atau tidak. TB paru, kalau dia TB di ekstra paru, maka ada gejala tambahan. Gejala tambahannya itu sesuai dari organ yang kena. Misalnya, kalau organ yang kena kelenjar getah bening di leher, ada benjolan di sini. Nah, ya ada benjolan tuh. Biasanya pasiennya cerita, Dok kok di sini ada benjolan. Kalau itu pada mata, matanya merah. Ya, kok sering merah, terus sudah diobatin sama dokter mata, nggak sembuh-sembuh. Ya, berarti ada hal yang lain. Kemudian di otak, kaku kuduk, jadi cenderung kejang. Ya, bahkan pusing kepala, nggak bisa bangun. Kalau di tulang belakang, ya itu karena nggak bisa bangun, ada benjolan di tulang belakangnya. Kalau di usus, sering diare. Ada juga TB di kulit. Ya, ada juga TB di kandung kemih, ya, buang air kecilnya, kemerahan dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Nah, jadi artinya kalau TB di luar paru, keluhannya sesuai dari organ yang kena. Nah, gitu. Ditambah dengan data itu. Nah, data itu semua kita kumpulkan sehingga dokter bisa menyatakan, oh, seseorang itu positif TB, gitu ya. Jadi semuanya itu clinical judgment istilahnya. Nah, itu semuanya harus kita rangkum dan kita pastikan bahwa orang ini kena TB atau tidak. Jadi ada beberapa prosedur yang pemeriksaan yang harus dilakukan. Nah, itulah kira-kira Mbak Wina yang bisa membantu. Nah, tadi Mbak Wina tanya ya, nah kalau udah diobatin bisa berkurang jelas. Setelah 2 bulan pertama minum obat, itu biasanya kumannya udah turun tuh. Kalau responnya bagus ya, kumannya turun sampai 50% lebih. Nah, apakah masih bisa menular? Masih. Tapi mungkin menularnya sudah jauh lebih berkurang dibanding awal. Waktu awal itu kan kumannya lagi banyak-banyaknya, ya kan? Nah, setelah itu kita lakukan lagi, teruskan lagi pengobatan. Jadi pengobatan TB itu nggak boleh putus ya. Tiap hari harus minum obat gitu ya. Kadang-kadang pasien tuh gini, aduh udah enak nih kondisinya, udah nggak mau datang lagi, nggak mau kontrol lagi gitu, karena dianggap sudah sembuh. Padahal waktu awal pengobatan sudah disampaikan bahwa pengobatan ini akan butuh waktu lama. Sehingga pasien harus rajin kontrol, harus patuh dengan aturan harus yang ada diberikan. komitmen ya, Betul, ya. Gitu kira-kira. Baik, Dok. Berarti kalau misalkan yang sudah sembuh begitu, apakah ada kemungkinan untuk terkena infeksi lagi? Betul sekali. Jadi ini ya, kadang-kadang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita ini kan setelah selesai pengobatan dan dinyatakan sembuh, kita jangan lengah. Nah, jangan lengah tuh artinya ya udah saya ini pasti bebas, saya nggak bakalan lagi kena gitu ya, saya akan bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, itu yang harus ditekankan ke masyarakat bahwa tetap harus kita jaga. Nanti di akhir saya akan memberikan tips dan bagaimana strategi untuk mencegah supaya tidak terinfeksi lagi. Itu yang paling utama. Betul sekali, Dok. Nah, sebelum saya bahas tentang tadi apa sih tipsnya, Dok? Mungkin
ada juga nih salah satu mitos yang sering muncul juga. Apakah TB paru ini penyakit keturunan? Berarti bukan kan, Dok? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya? TBC adalah penyakit infeksius yang sifatnya menular. Baik, berarti dari mitos itu orang lain. tidak benar. Tidak gitu ya, benar. Dok, ya. Itu karena infeksi bukan keturunan. Nah, Bukan. langsung nih sekarang, Dok, pertanyaan terakhir tadi. Apa sih tips agar kita ini bisa terhindar dari TB paru? Silahkan, Dok. Baik. Jadi yang perlu kita perhatikan dan perlu kita siapkan gitu ya dalam kita kehidupan sehari-hari ini kan memang saya sampaikan memang yang paling baik itu adalah menjaga diri kita untuk selalu stabil. Ya stabil itu artinya ya kita nggak boleh lengah. Jadi mungkin pernah ingat dulu ya waktu pandemi COVID itu tidak ada satupun mungkin yang lupa bagaimana saat itu virus COVID ini menyerang seluruh dunia. Sehingga kita sendiri pun tidak tahu kapan kita tertular atau tidak. Ya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Karena kita tidak tahu bagaimana sih virus ini muncul gitu ya, virus COVID ini. Karena itu adalah penyakit yang baru. Nah, untuk TB paru ini ada beberapa hal, tips atau strategi yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, vaksin. Nomor satu tuh vaksin. Jadi vaksin TB, itu vaksin BCG, itu memang harus diberikan di bawah anak usia 2 bulan. Jadi sesudah lahir ya. Sesudah lahir itu harus diberikan. Nah, kemudian pada keluarga yang ada pasien TB di keluarganya. Nah, jadi ada kontak TB. Jadi orang yang kontak dengan TB dan dia belum punya vaksin atau belum melakukan vaksin, belum diberikan vaksin BCG maka diwajibkan untuk melakukan vaksin BCG. Nah, kemudian adalah bagaimana menjaga imunitas dengan pola hidup sehat. Jadi makan yang bergizi gitu ya. Kemudian istirahat cukup gitu. Kemudian kalau ditemukan penyakit-penyakit yang komorbid itu segera diobati. Ya, dibuat stabil sehingga supaya tidak gampang terinfeksi. Nah, kemudian kalau batuk ada etikanya ya, etika batuk mungkin semua sudah tahu, tapi ini jangan lupa harus dilakukan. Kalau kita batuk, kita harus tutup pakai sapu tangan. Ya, kita lakukan itu terus-menerus di tempat manapun. Karena kita harus menjaga supaya orang lain tidak tertular kalau kita menderita TB. Nah, kita tidak tahu kan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada etika batuk, kalau tidak ada sapu tangan atau tisu, tutup seperti begini. Nah, lakukan lengan seperti ya ini gitu. ya, dengan lengan. Batuk, bersin. Nah, itu yang paling utama. Nah, setelah itu jaga agar lingkungan rumah kita, ya, rumah kita sekitar kita, lingkungan tempat kita bekerja, ventilasinya bagus cukup. Pencahayaannya juga cukup gitu ya, karena kuman TB ini suka di tempat yang lembab. Bahkan dia bisa hidup bertahan selama 4 jam. Nah, itu yang harus diingat betul oleh semuanya. Dan kalau memang di dalam ruang tertutup itu tidak bisa mendapatkan ventilasi atau pencahayaan yang cukup, harus ada exhaust fan. Nah, sehingga itu nanti bisa berganti. Ya, kondisi udara di dalam lingkungan itu bisa berganti. Nah, itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi cuci tangan ya. Jadi kalau kita melakukan apapun, ingat dulu ya waktu masa pandemi Covid kan disuruh cuci tangan dengan air mengalir gitu ya, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, itu kita perlu lakukan terus-menerus. Karena apa? Kebersihan itu adalah paling penting. Nah, kemudian hindari kontak dengan orang yang kena TB. Nah, terus kalau ada pertanyaan, kan kami nggak tahu nih kalau orang ini kena TB apa tidak. Nah, kita bisa dengan cara apa? Gunakan masker di tempat yang keramaian, di tempat umum, mall, pasar, kendaraan umum. Nah, itu kita harus menggunakan masker. Dan satu lagi, teman-teman yang bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan sejenisnya, gunakan masker. Karena apa? Orang yang datang ke rumah sakit untuk berobat, kita tidak tahu dia sakitnya apa. Nah, sehingga potensi menular pasti besar. Walaupun mungkin infeksinya jenisnya berbeda. Sehingga untuk menjaga dan mencegah supaya teman-teman yang bekerja di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya tidak sakit, ya harus menggunakan masker. Nah, jadi seperti itu ya beberapa tips yang harus disiapkan dan dilakukan oleh teman-teman semua agar bisa terhindar, terutama terhindar dari infeksi tuberkulosis. Demikian. Wah, luar biasa, Dok.
Dan tentunya tadi itu ya dok, kalau misalnya nggak mau tertular, kita juga harus menjaga imun kita nih Betul ya dok ya, sekali. makan Makanan, makanan yang bergizi, olahraga ya dok olahraga ya. betul sekali. Betul, karena kan kita seperti tadi dokter bilang, kita nggak tahu nih apakah ketika berinteraksi dengan yang lain, apakah teman yang kita berinteraksi ini, apakah dia membawa tadi itu ya ada kuman-kuman tuberkulosis atau tidak gitu. Mungkin kita dari diri kita dulu sendiri nih, jadi kita perhatikan imunitas kita dan juga pergunakan tadi masker ya dok ya, Menggunakan masker terutama di tempat umum. terutama di tempat umum. Ya, kalau saya bisa ingatkan kereta, ingat ya, mungkin teman-teman banyak yang naik KRL ya, Komuter nih, para komuter. ya para komuter ya LRT atau MRT itu luar biasa karena tempatnya sangat tertutup. Tolong dijaga betul, gunakan masker. Kebiasaan habis COVID itu menggunakan masker Sangat baik teruskan sebenarnya, ya. sangat baik. Sangat baik sekali. Baik dokter, terima kasih sekali Sama-sama, sudah Mbak ngobrol-ngobrol Wina. di IPB Podcast. Ini banyak sekali insight baru dan juga tadi udah dapet juga tips-tips yang luar biasa. Mudah-mudahan Sobat IPB bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih dokter dan Sama-sama, mudah-mudahan Mbak Wina. nanti ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di IPB Podcast dengan mungkin ada tema-tema yang lain yang pasti menarik juga untuk dibahas. Baik, Sobat IPB, demikian IPB Podcast kali ini. Terima kasih sudah menyimak IPB Podcast. Dan sampai jumpa di IPB Podcast lainnya. Saya Wina Ekawati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.